Di Kelurahan Sumenep, ada sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam keluarga tersebut ada 3 anak. Anak pertama berusia 6 tahun, anak kedua berusia 3 tahun, dan anak yang ketiga berusia 2 tahun. Jarak kelahiran antara anak kedua dan ketiga terlalu dekat karena ibu yang memakai kontrasepsi pil lupa meminum pil secara teratur. Karena ibu mulai merasa jenuh meminum pil KB setiap hari, maka ibu mencoba berbincang dan meminta pendapat ke tetangganya. Bu, saya ini sudah punya anak 3. Sekarang saya menggunakan KB pil, tapi saya sering lupa. Jadi saya berencana ingin mengganti KB lain yang tanggal pemakaiannya kembalinya itu lama. Menurut Ibu, di mana ya saya bisa ber-KB? Kalau boleh tahu, Ibu Putri ingin mempunyai anak berapa? 3 anak saja, sepertinya sudah cukup, Ibu. Kalau begitu, datang saja ke rumah Bu Bidan atau tempat praktiknya. Saya juga ke tempat bidan, Bu. Saya merasa cocok di sana dan sudah 2 tahun ini saya menggunakan KB. Kalau boleh tahu, tempat praktek bidan yang Ibu Linda maksudkan itu di mana ya? Di Jalan Trunojoyo, bidan itu yang membantu saya ber-KB. Oh, iya Bu, saya tahu tempat itu. Lalu bagaimana pelayanan bidan di sana, Ibu? Menurut saya, bidannya sabar dan cekatan. Cara penyampaian informasinya juga mudah untuk dipahami dan diterima. Bidannya juga baik dan ramah. Selain itu, macam-macam KB-nya ada apa saja, Ibu? Oh, kalau masalah itu, Ibu bidan biasanya akan menjelaskan tentang macam-macam KB, lalu Ibu Putri akan diminta untuk memilih sendiri KB yang menurut Ibu cocok. Oh ya, kalau begitu kita boleh bertanya juga, Bu. Tentu saja boleh, nanti juga akan dijelaskan sampai Ibu paham dan jangan lupa untuk meminta persetujuan suami Ibu agar konsultasinya bagus dan ada kesepakatan antara Bapak dan Ibu. Oh ya, begitu ya Ibu. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak ya Ibu Linda. Nanti saya akan membicarakan ini pada suami saya. Iya, Ibu Putri, sama-sama. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum Bu. Ya, Ibu Putri, waalaikumsalam. Keesokan harinya, tibalah Nyonya Putri dan suaminya di tempat praktik bidan yang telah diberitahukan oleh Nyonya Linda. Selamat pagi, silakan masuk dan silakan duduk. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Ibu, saya ingin tahu tentang KB. Oh, baik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Ila. Saya di sini sebagai petugas kesehatan yang tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk Ibu. Maka dari itu, saya berharap apabila saya nanti bertanya tentang privasi Ibu atau bertanya tentang sesuatu yang mungkin seharusnya tidak dibicarakan, saya minta tolong jawab dengan jujur dan tidak perlu sungkan ataupun malu karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan kepada Ibu. Untuk selanjutnya, agar tujuan dan tindakan yang saya lakukan tepat, tenang saja Ibu, tidak perlu khawatir. Di sini saya tidak akan menceritakan kepada siapapun terkait dengan apa yang Ibu bicarakan kepada saya. Di sini rahasia Ibu akan terlindungi dan terjamin. Bagaimana? Apakah Ibu sudah mengerti? Iya Ibu, terima kasih. Saya sudah mengerti. Terima kasih atas kesepakatannya. Kalau begitu, saya boleh tahu nama Ibu terlebih dahulu. Nama saya Putri. Nama saya, baiklah Ibu. 1. Kondom.
Kondom ini bisa dipakai baik bapak ataupun ibu apabila akan melakukan hubungan seksual. Keuntungan: mencegah kehamilan apabila dipakai secara benar, memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seks, dapat diandalkan, relatif murah, sederhana, ringan, dan disposable, tidak memerlukan pemeriksaan medis, pria ikut secara aktif dalam program KB. Kerugian: angka kegagalan relatif tinggi, perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna memasang kondom. Perlu dipakai secara konsisten, hati-hati, dan terus-menerus. 2. Suntikan. Untuk KB suntik yang 1 dan 3 bulan berarti misalkan ibu dan bapak memilih yang 1 bulan, maka harus suntik lagi setelah 1 bulan suntik. Gangguan pendarahan biasa terjadi seperti flek-flek, pendarahan ringan di antara masa haid. Setelah pemakaian 1 tahun sering tidak mengalami haid. Biasanya juga mengalami kenaikan berat badan dan sakit kepala ringan. Dapat digunakan wanita berbagai golongan umur, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai anak. Bila berhenti memakai KB ini, kehamilan dapat segera terjadi. Aman digunakan pada masa menyusui setelah 6 minggu melahirkan. Membantu mencegah kanker rahim dan kehamilan di luar kandungan. Tetapi ini dapat digunakan apabila mempunyai tekanan darah tinggi. 3. Pil KB. Yang pertama, pil kombinasi. Sangat efektif bila diminum setiap hari. Bila berhenti minum pil KB dapat terjadi kehamilan. Pada bulan-bulan pertama mungkin dapat menimbulkan efek samping seperti mual, pendarahan, flek di antara masa haid, kenaikan berat badan, atau sakit kepala. Semua gejala ini tidak berbahaya. Aman untuk hampir semua wanita karena efek samping jarang terjadi. Dapat digunakan wanita berbagai golongan umur, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai anak. Dapat mencegah penyakit kanker tertentu, kurang darah, nyeri pada waktu haid, dan beberapa kesehatan lain. 2. Pil progestin. Pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil. Mulai diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan. Sangat efektif selama menyusui. Bila digunakan selama menyusui, biasanya terjadi perubahan pada pola haid, terutama flek-flek di antara masa haid. Untuk semua jenis pil ini, baik pil kombinasi maupun mini, tidak boleh dikonsumsi pada wanita yang mempunyai kelainan jantung, merokok, sakit kepala, migrain, dan hamil. KB ini terdiri dari 3 macam bentuk, ada yang 1, 2, dan 6 batang. Sangat efektif untuk masa 3 tahun untuk jenis 1 dan 2 batang. Untuk yang 6 batang dapat efektif selama 5 tahun. Bila diinginkan, susuk bisa diangkat setiap waktu. Segera setelah susuk diangkat, wanita dapat hamil. Perubahan pola haid masih dalam batas normal. Pendarahan ringan di antara masa haid, flek-flek atau tidak haid, juga timbul sakit kepala ringan. Aman digunakan pada masa menyusui, dipasang setelah 6 minggu sehabis melahirkan. Membantu mencegah anemia dan kehamilan di luar kandungan. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh seorang bidan atau dokter terlatih. Sangat efektif dan bila berhenti memakai AKDR, kehamilan dapat terjadi. AKDR ini merupakan cara ber-KB jangka panjang. AKDR tipe TCU380A misalnya paling efektif paling sedikit selama 10 tahun. Masa haid jadi lebih panjang dan banyak terutama pada bulan-bulan pertama pemakaian. Mengalami sedikit ketidaknyamanan setelah AKDR dipasang. Tidak ada pengaruh terhadap ASI. Seorang dokter atau bidan yang telah mendapat pelatihan khusus dapat memasangnya segera setelah melahirkan. Infeksi panggul cenderung menyerang pemakai AKDR, terlebih lagi jika pemakai telah terjangkit penyakit menular seksual.
AKDR dapat keluar sendiri pada waktu mengedan, khususnya pada bulan-bulan pertama pemakaian, jadi sangat penting memeriksakan talinya. Tidak dianjurkan bagi wanita yang mengidap penyakit menular seksual. 6. Sterilisasi. Untuk sterilisasi ini menggunakan metode operasi dan baik digunakan bagi pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Jika untuk wanita, yaitu saluran telurnya diikat, dijepit, atau dipotong. Jika pada pria, saluran spermanya diikat, dijepit, atau dipotong. Ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tetapi efeknya apabila alat yang digunakan tidak bersih dan tidak steril dapat menyebabkan infeksi. Nah, begitu Bu. Lalu bagaimana? Apakah Ibu sudah paham? Iya Ibu, saya sudah paham. Untuk keputusan selanjutnya, Ibu akan memiliki KB apa? Saya memutuskan untuk menggunakan KB implant saja. Baik Ibu, pilihan Ibu sudah bagus. Apakah Ibu ingin memasang implan sekarang? Iya Ibu Bidan, saya mau pasang sekarang saja. Iya Ibu Bidan, saya mau pasang sekarang saja. Tapi apakah tidak sakit Ibu kalau nanti lengannya diiris-iris? Tidak usah khawatir Bu, nanti saya suntik biar ibunya tidak merasa sakit sama sekali. Oh begitu ya Ibu. Ya sudah, kita pasang sekarang ya Bu. Sambil saya menyiapkan alat, Ibu silakan mencuci lengan Ibu yang tidak dominan bekerja. Oh iya Ibu, berhubung Ibu memilih KB implan, nanti 3 tahun berikutnya Ibu datang kemari lagi ya. Mari Bu, ikut saya. Baik Ibu. Sudah selesai Bu, nanti lukanya jangan dibasahi dulu ya Bu. Baik Ibu. Kalau sudah tiba waktunya datang, kemari lagi ya Bu. Ini saya beri obat supaya nanti nyerinya berkurang, dan kalau sewaktu-waktu Ibu ada keluhan, Ibu boleh datang kembali. Baik Ibu Bidan, terima kasih atas pengarahan dan pelayanan yang sudah Ibu berikan ke saya. Iya Bu Putri, sama-sama. Jangan lupa obatnya diminum secara teratur ya Bu. Saya juga senang bisa membantu Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu Bidan. Baik Ibu. Hati-hati di jalan ya Bu. Akhirnya, Nyonya Putri dan suami pulang ke rumah dengan rasa lega dan tanpa rasa khawatir lagi.